Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'idi ila ayyadkhula al-imamu fi sholati. Melanjutkan pembahasan kita tentang sholat 2 hari raya, di mana hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, baik itu untuk laki-laki ataupun wanita. Tapi hukumnya tetap sunnah muakkadah. Ini ulama sudah sepakat. Ada kemarin video viral itu mengatakan bahwa sholat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri itu fardu ain katanya. Mungkin bisa dicari nanti di YouTube Subhan Bawazir. Itu yaitu katanya fardu ain. Padahal tidak ada satu orang pun dari ulama yang muktabar itu berpendapat sedemikian. Gitu ya. Nah, tidak tahu, mungkin ngambil di kitab apa, saya kurang paham. Memang tidak ada. Jadi hukumnya hari raya, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Kemudian selanjutnya wa yukabbiru, dan bertakbir, melafazkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Min ghurubi syamsi, semenjak terbenamnya matahari, yaitu maghrib, min lailatil 'idi, malam hari raya. Jadi sekarang sudah sudah terakhir bulan Ramadan, dan sekarang sudah masuk 1 Syawal. Nah, itu dia bertakbir seperti halnya kita ini. Ila ayyadkhulal imamu fi sholati, sampai masuknya imam, hendak masuknya imam fi sholati, ke dalam sholat. Jadi imam ketika sudah akan mengimami menjadi salat, maka takbiran berhenti. Ini di dalam Idul Fitri. Makanya setelah Idul Fitri kita terkadang masih mendengar ya, ada orang takbiran. Itu hukumnya bukan tidak boleh. Kalau namanya orang bertakbir ya kapanpun saja boleh, asalkan tempatnya baik. Cuman itu tidak disyariatkan dengan lafaz tertentu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhirnya. Makanya ketika imam sudah menuju sholat untuk menjadi imam, kemudian setelah selesai khutbah, itu sudah tidak bertakbir lagi. Ini di Idul Fitri. Ini kita lihat dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian menyempurnakan atau mencukupkan hitungan sampai 30 atau 29, tergantung kondisinya nanti. Walitukabbirullaha, dan hendaklah bertakbir, mengagungkan nama Allah, ala ma hadakum, atas petunjuknya yang telah diberikan pada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ayat ini qalu, para ulama mufassirin menyatakan hadza fi takbiri Idul Fitri. Ini ayat berkaitan dengan takbir Idul Fitri. Terus bagaimana yang Idul Adha? Dalam Al-Qur'an tidak ada dalil secara khusus, wa qisa bihi al-adha. Kemudian dikiaskan dengan ayat ini al-adha, yaitu Idul Adha, jadi takbiran juga, karena sifatnya sama persis dengan Idul Fitri. Wafil Adha, tadi kan sudah masalah takbir ya. Wafil Adha, dan di dalam Idul Adha, khalfas sholawatil mafrudati, setelahnya sholat 5 waktu.
Jadi setelahnya khutbah, kemudian zuhur nanti ada takbirannya lagi. Asar ada juga setelahnya asar. Maghrib, isya, subuh, dan itu terus berlangsung min subhi yaumi arafata, semenjak subuhnya hari Arafah 10 Dzulhijjah ilal asri, sampai pada asar min akhiri ayyamit tasyrik, yaitu di akhir hari tasyrik. Berarti tanggal 13 ya, 13 seperti itu. Apa dalilnya? Rawa al-Hakim an Aliyin wa Ammar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati, bahwa beliau mengeraskan suara dalam salat yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengucapkan bismillah. Wa kana yaqnutu fi salatil fajri, dan beliau kunut ketika salat subuh. Wa kana yukabbiru min yaumi arafata salatil ghadati, dan beliau bertakbir min yaumi arafata, dari, yaitu semenjak yaumi arafah. Maksudnya apa? Salatil ghada, semenjak salat subuhnya. Makanya tadi dijelaskan mulai subuh hari Arafah. Wa yaqta'uha salatul asri akhir ayyamit tasyrik, dan beliau memutus pembacaan takbir itu apa? Salat asar di akhir hari tasyrik. Jadi ketika sudah hari tasyrik selesai ya, waktu asarnya, maka nanti sudah tidak bertakbir lagi. Qala, kemudian Al-Hakim mengatakan hada haditsun sahihul isnadi, ini hadisnya sahih sanadnya, wala a'lamu fi ruwatihi, dan aku tidak tahu dalam perawinya mansuban ilal jarhi, bahwa pelakunya itu cacat. Salatul ghada, maksudnya salatul ghada adalah salatul fajri. Wa qala al-Bukhari mengatakan wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi kubbatihi biminan, beliau juga bertakbir di kemahnya saat di Mina, yaitu di saat beliau haji ya, dan 10 Dzulhijjah. Fayasma'uhu ahlul masjidi, kemudian penduduk masjid mendengarnya, fayukabbiruna, sehingga mereka semua bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaki, dan juga bertakbir penduduk pasar, orang yang jualan segala macam itu takbir semuanya. Hatta tartajja minan takbiran, sehingga bergemuruh Minan, ya tempat bernama Minan, takbiran dengan apa? Ini menjadi tamyiz, yaitu takbirnya, jadi bergemuruh takbirnya. Wa kana Ibnu Umar, dan ternyata putranya Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru biminan tilkait ayyam, yaitu juga bertakbir di Mina di hari-hari itu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa khalfas sholawati, dan juga setelahnya sholat 5 waktu. Wa ala firasyi, bahkan di kasurnya ketika santai itu takbiran beliau. Wa fi fustatihi, dan juga di kemahnya. Wa majlisihi, dan tempat duduknya. Wa mamsyahu, dan bahkan ketika berjalan. Makanya ketika Adha ini lebih bebas untuk membaca takbir. Soalnya kalau Idul Fitri itu hanya sampai ketika selesai khutbah sudah selesai, nggak bertakbir lagi. Tilkal ayyamu jami'an, semua hari-hari itu beliau lakukan semuanya takbir. Ini diambil dari Kitabul Aidain babut takbir ayyamu minan. Fustatuhu artinya apa? Baituhu al-muttakhadhu minasy'ari, tempatnya beliau atau rumahnya beliau yang dibikin dari semacam kain bulu. Itu ada kan seperti kain wol yang dibuat dari bulu ya. Jadi ini kemahnya juga semacam ini. Wa sholatul kusufi, dan adapun salat kusuf sunnatun muakkadatun, itu juga hukumnya sunnah, gerhana. Fa in fatat lam tuqdah, kalau misalkan tertinggal maka dia tidak perlu untuk mengqadanya. Wa yusalli, dan hendaknya salat li kusufis syamsi, karena gerhana matahari. Wa khusufil qamari, dan karena gerhana bulan. Rak'ataini, 2 rakaat. Jadi tidak usah lebih dari 2 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Fi kulli rak'atin, dalam setiap rakaat, qiyamani, ada 2 berdiri. Yutilul qira'ata fihima, dia memanjangkan qiraah di dalam 2 berdiri tadi. Baca surat Al-Baqarah ya, kemudian surat-surat yang panjang. Wa ruku'ani, dan 2 ruku' di dalam rakaat yang pertama.
Yutilu tasbihah, dia memanjangkan tasbih fihima di dalam kedua ruku, dunas sujudi, tidak demikian ketika sujud. Artinya sujud tidak terlalu panjang seperti panjangnya ruku. Jadi tasbihnya tidak terlalu diperpanjang, diperbanyak sehingga nanti lama, cukup di saat rukunya saja. Di sini sudah pernah melakukan ya. Nah, kan sudah tahu semua caranya. Jadi berdiri dulu, kemudian rukuk, Allahu Akbar, ya. Kemudian berdiri lagi, bukan sami Allah, tapi Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian Allahu Akbar lagi, rukuk, baru kemudian sami Allah liman hamidah. Kemudian berlanjut berikutnya di rakaat kedua sama dengan hal ini. Nah, wa yakhutubu ba'daha khutbataini, dan berkhutbah ba'daha setelah sholat ini, khutbataini, dua khutbah seperti halnya sholat Jumat ataupun Idul Adha atau Idul Fitri. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah, matahari pernah gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, lalu kemudian Rasulullah salat dengan orang-orang, beliau menjadi imamnya. Faqama, beliau kemudian berdiri masuk pada rakaat yang pertama, fa'atalal qiyam, lalu beliau memanjangkan berdiri beliau. Thumma raka'a, kemudian ruku', fa'atalal ruku', beliau lama sekali ruku'nya. Thumma qama, kemudian berdiri lagi, fa'atalal qiyam, beliau memanjangkan berdiri. Wa huwa dunal qiyamil awal, qiyam ini bukan qiyam yang pertama, makanya qiyamnya ada dua kali. Thumma raka'a, kemudian beliau ruku', fa'atala ruku', kemudian beliau memanjangkan ruku'. Wa huwa duna ruku'il awal, di bawah ruku' yang pertama, tidak terlalu panjang seperti ruku' yang pertama tadi. Thumma sajada, kemudian beliau sujud, fa'atala sujud, lalu kemudian beliau memanjangkan sujud, hanya saja sujudnya tidak panjang seperti ruku' tadi, jadi lebih pendek sedikit. Thumma fa'ala fil rak'ati tsaniyati mithla ma fa'ala fil ula, kemudian beliau lakukan di rakaat kedua itu sebagaimana beliau lakukan di rakaat pertama. Thumma insarafa, kemudian beliau insarafa, yaitu berpaling selesai dari sholat, kemudian menghadap kepada orang-orang. Wa qad injalatis syamsu, dan sungguh matahari sudah normal kembali, sudah sembuh. Jadi gerhana bulan itu kan dibilangnya, atau gerhana matahari itu kan sakit gitu ya. Cuman itu terjadi bukan karena manusia, bukan karena meninggalnya manusia, atau bukan karena lahirnya manusia, itu tidak ada hubungan dengan itu semuanya. Nanti akan ada hadis terkait itu. Fa khataban nas, kemudian beliau berkhutbah an-nasa terhadap manusia. Fahamidallaha wa asna alaihi, kemudian beliau memuji Allah. Tsumma qala, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua ayat dari ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. La yankhasifani limauti ahadin, keduanya tidaklah terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang, wala lihayatihi, dan juga bukan karena kehidupannya, karena kelahirannya, bukan karena itu. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat itu, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa shallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Khasafat, maksudnya khasafat, dhahaba ba'du dawiha aw kulluhu, hilang sebagian cahayanya atau semuanya, ada gerhana total disebutnya kalau semuanya hilang. Wa mithluhu kasafat, nah sama dengan yang khasafat adalah kasafat, artinya sama. Fi ahdi, maksudnya fi ahdi apa? Wa wafaqa hadza yaumu mauti waladihi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata terjadinya gerhana ini sesuai atau bertepatan
Hada hal ini yauma mauti waladihi, yaitu hari meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Orang-orang mengatakan Ibrahim meninggal sehingga matahari itu ikut berduka. Langsung Rasulullah mengatakan itu terjadi bukan karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Itu terjadi semua atas izin Allah. Kemudian sajadah ais sajadata ini 2 sujud limauti ahadin, karena matinya seorang, artinya apa? Waqad kanu fil jahiliyati, mereka orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah, idza khasafa ahaduhuma, ketika terjadi gerhana salah satu dari keduanya, matahari atau bulan, dhannu, mereka semua menyangka, anna aziman, bahwa seorang yang agung, pemimpin, minal ufama'i, dari golongan pemimpin, qad mata, sungguh telah mati. Jadi gerhana terjadi karena ada seorang yang mati. Nah, itu tidak benar. Jadi ini keyakinan jahiliyah, sehingga Rasulullah mengatakan tidak terjadi karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Injalat adalah apa? Sofat wa'ada nuruha, yaitu menjadi sofat bersih, wa'ada nuruha, dan cahayanya kembali normal. Selanjutnya wa yusirru, dan memelankan suara, fi khusufis syamsi, ketika gerhana matahari, wa yajharu fi khusufil qamari, dan mengeraskan ketika gerhana bulan. Lima rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun, karena ada hadis riwayat Tirmidzi dan mengatakan ini hadisnya hasan sahih. An Samurah bin Jundub qala shalla bina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sholat bersama kami fi kusufin, yaitu ketika terjadi gerhana, la nasma'u lahu sautan, di mana kami tidak mendengar baginya suara. Berarti apa? Tidak dikeraskan. Ini terjadi kusuf itu gerhana matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, walima rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha, jaharan nabiyyu fi salatil khusufi bi qiraatihi. Rasulullah mengeraskan suara fi salatil khusuf, dalam salat khusuf, yaitu gerhana bulan, bi qiraatihi, dengan bacaan beliau, jadi dikeraskan. Ini kemudian menjadi dalil ya, bahwasanya ketika gerhana matahari tidak dikeraskan, kemudian kalau gerhana bulan maka suara dikeraskan. Fahumila al-awwalu ala salati kusufis syamsi li'annaha nahariyatun, maka dibawalah hadis yang pertama ala salati kusufis syamsi, yaitu pada salat gerhana matahari, li'annaha nahariyatun, karena gerhana ini sifatnya siang, matahari. Wasani, dan hadis yang kedua ala salati khusufil qamari, dibawa pada salat gerhana bulan, li'annaha lailiyatun, karena sesungguhnya gerhana bulan itu sifatnya malam. Nah, ala kuliah seperti itu. Kemudian faslun, lanjut fasal berikutnya, wa salatul istisqa'i masnunatun, dan adapun salat istisqa masnunatun adalah sunnah. Rawa al-Bukhari wa Muslimun, Al-Bukhari meriwayatkan, wa Muslimun, dan Muslim, an Abdullah, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla, beliau keluar menuju musalla, tanah yang lapang, fastasqa, kemudian hendak melaksanakan sholat istisqa. Fastaqbalal qiblata, kemudian beliau menghadap ke kiblat, wa qalaba ridaahu, dan memindahkan posisi sorbannya. Wa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Jadi misalkan kalau sorbannya ada di sebelah kanan seperti ini, itu dirubah ke kiri. Caranya seperti ini kan sudah di atas ya, ini ya. Ini anggap ini yang bawah, ini diginikan terus seperti ini. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika akan melaksanakan sholat istisqa, dan ketika khutbah nanti juga melaksanakan hal yang sama. Itu nanti dipindah lagi, seperti itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, indal Bukhari, jahara fihima bil qiraah, beliau mengeraskan
fihima dalam 2 rakaatnya itu bil qiraah dengan qiraah, dengan bacaan beliau. Jadi kalau salat istisqa begitu. Salat istisqa itu kan sunnah. Faya'muruhum, maka memerintah kepada masyarakat al-imamu, pemimpin, bitaubati, untuk taubat. Nah, di sini pemimpinnya seharusnya memang pemimpin negara, ya kan? Karena di sini dalam hal ini tidak pernah menyuruh, ya kan? Biasanya imam-imam di kampung atau kiai-kiai yang ada di kampung nyuruh kepada masyarakatnya, besok 3 hari lagi ya, 3 hari lagi kita akan melaksanakan sholat sunnah istisqa karena ini sudah kering. Diharapkan semuanya bertaubat kepada Allah dan kemudian diharapkan untuk berpuasa selama 3 hari. Dan nanti ketika akan menuju ke tempat yang lapang untuk sholat istisqa menggunakan baju yang biasa-biasa saja, baju yang keseharian, jangan menggunakan baju yang megah-megah dan yang lainnya. Tidak usah menggunakan parfum, tidak usah menggunakan ini dan itu. Jadi bahkan tidak perlu berangkat ke tempat itu menggunakan kendaraan, jadi semuanya harus jalan. Bahkan kalau perlu tidak usah menggunakan sandal. Jadi ada instruksi seperti ini untuk melaksanakan sholat istisqa 3 hari sebelumnya. Wassadaqati, dan juga nyuruh untuk sedekah. Wal khuruji minal madzalim, dan keluar dari kezaliman. Jadi dia bertobatlah intinya. Wa musalahatil a'da, dan berdamai pada musuh. Tentunya di sini musuh yang berkaitan dengan dunia, sengketa tanah misalnya, maka dia minta maaf. Kalau dalam urusan agama nanti ada pembahasan lain. Misalkan dia pelaku maksiat besar kayak gitu kan, sudah dinasihati masih saja tidak mau bertobat. Wasyami thalathati ayyamin, jadi disuruh juga untuk puasa selama 3 hari. Kenapa? Li'anna lihadhil umuri atharon, karena dalam hal-hal ini yang disebutkan tadi di awal itu, tobat, keluar dari perbuatan zalim, berdamai dengan musuh seperti itu, musuh dalam urusan dunia saja, kemudian puasa 3 hari itu mempunyai atharon, pengaruh fistijabati doa, di dalam diijabahinya doa, dikabulkannya doa. Kama sabata fil ahadithi, sebagaimana telah tetap dalam hadis-hadis yang ada. Wal muradu bil a'da, yang dimaksud dengan musuh di sini, man kanat bainahu wa bainahum adawatun dunyawiyatun minal muslimin. Nah, ini maksudnya permusuhan di sini adalah orang yang antara dia dan orang lain adawatun, ada permusuhan, dunyawiyatun yang sifatnya keduniaan, sengketa tanah misalnya, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Kalau sama musuh yang kafir muharibat fi'lan, dimana memang orang kafir ya itu, maka ya tidak perlu berdamai karena memang musuh dan kondisinya memang peperangan seperti itu. Selain ini kan memang internal gitu kan, orang-orang Islam saja. Tsumma yakhruju bihim, kemudian imam itu tadi keluar bersama mereka fil yaumir rabi', di hari keempatnya. Jadi kemarin kan sudah memperingati yang berpuasa 3 hari, kemudian bersedekah, keluar dari kezaliman, ya, berdamai dengan musuh dan yang lain-lain. Keluarnya fi thiyabin bidlatin, menggunakan baju yang bidlah. Bidlah itu baju yang sederhana, yang lusuh, tapi bukan compang-camping. Jadi yang biasa, yang memang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Karena sifatnya kan kita sekarang akan minta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Bagaimana sifatnya orang yang meminta? Orang yang minta-minta di jalan itu kan selalu memelas dengan pakaian yang sangat sederhana, dan bahkan orang yang melihat tergerak hatinya untuk memberikan apa yang diminta. Nah, sama dengan hal ini, kita minta kepada Allah dengan keadaan yang sangat sederhana, sehingga harapannya doa itu akan terkabul dan hujan akan turun. Dan alhamdulillah sekarang ya musimnya hujan ya.
Hakadha bubitat fi syuruh. Beginilah yang telah ditentukan di dalam syarah-syarah penjelasan dari kitab-kitab. Ai apa maksudnya? Thiyabul mihnati wal amali. Baju keseharian dan baju kerja. Allati la ajaba biha, di mana tidak ada ketakjuban dalam baju itu, wala khuyala'a, dan tidak menunjukkan sifat sombong. Bajunya kalau yang perempuan misalkan keluar dari rumahnya menuju tempat menggunakan baju sutra, misalnya baju yang mahal harganya luar biasa, kan? Itu ya nanti nggak dikabulkan doanya, mau minta kok malah bergengsi gitu kan. Nah, kemudian wastikanatin wa tadarru'in, dan tenang, wa tadarru'in, dan ya khusyuk kayak gitu. Khusyuk, jalannya juga tenang, khusyuk. Rawa Ibnu Majah wa ghairuhu an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar mutawadhi'an, dalam keadaan tawadhu. Mutabadzilan, bajunya biasa, baju keseharian. Mutakhasyi'an, khusyuk. Mutarassilan, pasrah. Mutadarri'an, ya sama artinya khusyuk. Fasalla rak'ataini kama yusalli fil 'idi, lalu kemudian sholat 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya. Mutadarri'an apa? Muzhiran libtara'ah, menampakkan kerendahan diri. Jadi khusyuk juga, makanya orang khusyuk kan rendah diri. Wahiyya, apa itu dara'ah? At-tadallul 'inda talabil hajah, merendahkan diri, menghinakan diri ketika minta sesuatu yang dibutuhkan. Wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil idaini, kemudian sholat bersama mereka rak'ataini 2 rakaat ka sholatil idaini, seperti halnya sholat 2 hari raya. Ay yukabbiru fil ula sab'an wa fil thaniyati khamsan, di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali. Lima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah wa qad su'ila an salatihi, dan sungguh telah ditanya an salatihi, tentang salatnya beliau, al-istisqa, yaitu salat istisqa. Faqala, kemudian beliau menjawab, wa shalla rak'ataini kama yusalli fil idi, beliau salat 2 rakaat sebagaimana salat dalam hari raya. Tsumma yakhutubu ba'dahuma, kemudian khutbah setelah salat 2 rakaat itu. Rawa Ibnu Majah an Abi Hurairah, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi, beliau keluar pada hari akan sholat istisqa. Fasalla bina rak'ataini bila adanin wala iqamah, kemudian sholat 2 rakaat tanpa adzan dan tanpa iqamah, karena adzan dan iqamah kan memang hanya untuk sholat fardu ya. Tsumma khatabana wa da'allah, beliau kemudian berkhutbah kepada kami dan berdoa pada Allah. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah, kemudian beliau memalingkan wajahnya ke kiblat. Rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Tsumma qallaba ridaahu, dan beliau memindahkan ini sorbannya seperti yang tadi. Faja'alal ayman 'alal aisar wal aisar 'alal ayman, beliau jadikan yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan lagi 2 kali. Wa yastaghfiru fi khutbatayhi, kemudian beliau beristighfar di dalam kedua khutbahnya, badalat takbirati, sebagai ganti dari takbir-takbir, allati fi khutbatil idaini, yang ada dalam 2 khutbah hari raya. Itu kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama adalah 9 kali, yang kedua adalah 7 kali. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Beristighfarlah kalian, mintalah ampun rabbakum, pada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Ia Allah Subhanahu wa taala ghaffara, yaitu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum, maka Dia akan menurunkan as-samaa'a 'alaikum, yaitu air hujan, midraran, yang lebat.
Yursil itu menjadi jawab dari istaghfiru, di mana adalah fi'il amar. Midraran, apa arti dalam ayat ini midraran? Katsirud durri, banyak hujan. Ay mataran mutatabi'an katsiran, ya banyak ya, intinya lebat atau deras. Wa yuhawwilu ridaahu, dan beliau mengubah posisi sorbannya. Nah ini ada sendiri ya. Ini ada caranya, yuqallibuhu al-a'la asfal wal yamin shimalan. Jadi beliau merubahnya, yang atas jadi bawah, kanan jadi kiri. Kenapa kok ini dilakukan? Tafaulan, sebagai optimisme. An yuqalliballahu, Allah akan mengubah al-hala, mengubah keadaan min jaddin, dari kemarau, ila khasbin, ke musim penghujan. Jadi ini merupakan tafaulan. Jadi kalau prakteknya mungkin kayak gini ya. Ketika akan berat, nah ini kan gini ya. Ini kan misalkan lurus, saus vakum. Nah, ketika sudah akan melakukan itu begini ya, diambil yang bawah, kan? Kemudian seperti ini, kemudian sholat. Setelah sholat lalu khutbah, kan begitu, khutbah. Yang pertama ini kan sudah seperti ini ya, itu nanti menghadap ke kiblat lagi. Akhir dari khutbah yang pertama itu nanti menghadap ke kiblat lagi seperti ini 2 kali. Lalu kemudian lanjutkan khutbah yang kedua. Kenapa hal ini kok dibolak-balik seperti ini? Ya ini tadi, agar menunjukkan bahwa kita optimis Allah itu akan merubah keadaan yang kemarau, kering, kerontang menjadi keadaan musim penghujan. Seperti itu. Mungkin kalau di sini tidak terasa kita ini sekering-keringnya di daerah kita, anggap saja di Madura, masih bisa ditangani kayak. Tapi kalau di Arab kering, kemudian panasnya luar biasa sampai 50 derajat Celcius, kan begitu? Itu benar-benar sangat menyedihkan. Makanya air di sana itu sangat mahal. Bukan dijual maksudnya benar-benar sangat berharga. Kalau kita kan buat cuci motor kan. Baik, kita lanjutkan. Wa yuhawwilu ridaahu, dan dia merubah posisi sorbannya. Wa yuqtiru, dan memperbanyak minad du'ai, dari berdoa. Wal istighfari, dan juga istighfar. Oleh karenanya banyaknya dosa dan orang tidak kembali kepada Allah, tidak beristighfar, tidak bertaubat, bisa saja mencegah turunnya hujan. Ada seorang ulama ditanyakan oleh beberapa orang, namun jawabannya sama. Pertama, ada seseorang yang mengadu terkait hidupnya yang sempit, rizkinya kurang. Kemudian diberikan solusi untuk beristighfar, perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi seseorang minta fatwa, apa kiranya solusi. Ternyata dia lama tidak mempunyai keturunan, sampai bertahun-tahun, belasan tahun. Solusinya istighfar juga. Kemudian ada lagi yang berikutnya datang minta bagaimana sarannya agar kemudian hujan turun karena sudah lama kekeringan. Solusinya juga istighfar. Makanya istighfar itu sangat luar biasa ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sudah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Awal dan akhir sudah diampuni. Itu pun kalau punya dosa, dan ternyata kan memang tidak punya. Nah, makanya kemudian kita ini kan yang bukan siapa-siapa, sudah berapa kali istighfar kita di dalam sehari semalam. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, wa huwa Allahumma ja'alha suqya rahmatin. Ya Allah, jadikanlah hujan itu suqya rahmatin, siraman yang penuh rahmat.
wala taj'alha suqya adzabin, dan janganlah jadikan hujan itu adalah hujan azab. Wala mahkin, dan hujan yang merusak. Wala bala'in, dan hujan sebagai bencana. Wala hadmin, dan hujan yang menghancurkan seperti banjir yang ada di Batu. Wala gharakin, dan juga hujan yang menenggelamkan. Jangan jadikan itu semua ya Allah. Allahumma ala dhirabi wal akami wa manabitis syajari wa butunil awdiyah. Ya Allah, siramkanlah hujan kepada al-dhirab. Dhirab itu bukit kecil. Wal akam, akam ini gunung ya, jadi dia semacam tumpukan tanah tapi besar ya gunung. Wa manabitis syajari, dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Wa butunil awdiyati, dan tengah-tengah dari lembah-lembah. Jadi mengalir ke sana semuanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu hawalaina, memakmurkan sekitar kami. Wala alaina, dan janganlah jadikan hujan itu alaina, yaitu azab kepada kami. Sini dijelaskan al-dhirab jam'u dharibin wa huwa al-jabalus shaghir, gunung kecil, au ar-rabiyatus shaghira, semacam bukit kecil. Al-akam apa? Jam'u akamatin wa hiya at-turabul mujtama, ya tanah yang berkumpul. Au al-hadbatu dhakhma, atau tanah yang besar. Dhakhma itu besar, ya gunung maksudnya. Nah, Allahumma askina ghaithan mumithan hani'an mari'an. Allahumma askina, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ghaithan mumithan, yang deras, hani'an, yang tenang, mari'an sama tenang, mari'an sejuk, subur ya, subur. Jadi hujannya itu membuat subur. Sahan, hujannya juga bikin sejuk. Aman, juga merata kemana-mana. Ghadakan tobakan mujallilan, berlimpah. Daiman ila yaumiddin, sampai hari kiamat ya Allah. Maksudnya hujannya terus berfaedah seperti ini sampai hari kiamat. Bukan hujan terus sampai hari kiamat. Kalau hujan terus sampai kiamat ya semuanya akan tenggelam. Kembali lagi seperti zamannya Nabi Nuh nanti. Itu kan semuanya dicurahkan ya dari langit, semua air yang ada di langit dicurahkan oleh Allah saat itu. Nah, apa penjelasannya di sini? Rawahu Abu Daud, ghaithan maqaran mughithan mungkidan minasyiddah. Mughithan itu bisa menyelamatkan dari syiddah. Syiddah itu sangat menderita. Hani'an thayyiban la yanghasuhu syai'un, jadi baik. Mari'an mahmud al-aqibah munniyan, mari'an itu akibatnya bagus, kemudian munniyan subur. Nama yang itu kan punya subur. Mari'an muksiban fihi ri'u wa huwa azyada, kemudian subur ya, subur muksiban fihi ri'u, subur yang ada tanahnya, wa huwa ziyada, yaitu bertambah lagi mari'an. Sahan syadidal waqi' alal ardi, benar-benar turun kepada bumi. Ghadaqan katsiran tabaqan mustau'iban linawahil ardi, yaitu mencakup ke seluruh sisi bumi. Mujallilan yujallilul arda wa ya'ummuha, ya sama, jadi merata kayak gitu. Daiman, maksudnya mustamirran naf'uhu ila intiha'il hajati ilaihi, berlangsung kemanfaatnya itu sampai berhentinya kebutuhan kepadanya. Jadi sampai hajatnya selesai itu masih ada manfaatnya. Allahumma asqinal ghaitha, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan deras. Wala taj'alna minal qanitin, dan janganlah kami jadikan orang yang berputus asa. Al-ayyisina bi ta'khiril matar, maksudnya orang yang putus asa bi ta'khiril matar, sebab berakhirnya hujan, sebab terlambatnya hujan. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju', ya Allah, sesungguhnya hamba wal bilad, dan negeri-negeri, minal juhdi, mengalami kesulitan, wal ju'i, kelaparan,
Betul, karena kemarau memang bisa seperti ini. Kalau hujan kan semuanya tumbuh, semuanya bisa diproduksi. Wadhanki, dan juga sempit. Ma la nashku illa ilaika, di mana kami tidak akan mengadu kecuali padamu ya Allah. Ini al-jahdu adalah al-masyaqqah, ad-dhanku, ad-dhiqu wasyiddah, sama artinya. Allahumma ambit lana az-zar'a, ya Allah tumbuhkanlah bagi kami az-zar'a, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Wa adirra lana ad-dar'a, dan kemudian deraskanlah ad-dar'a, susu kambing atau unta atau sapi. Karena minuman favorit mereka selain memang air itu sedikit, ya mereka merah susu memang tidak seperti di negeri kita. Adirra apa? Minal idrar wa huwa al-ikthar, yang maksudnya perbanyak atau deraskanlah tadi diartikan. Wadar'u maksudnya apa? Yuqalu adra'ati syatu, kapan? Ai nazala labanuha, susunya telah ada qablan nataji, sebelum melahirkan. Karena susu itu akan keluar ketika dia hamil atau ketika dia melahirkan. Ayat qabla wad'iha hamlaha, sebelum melahirkan kandungannya. Ini kalau hewan. Kalau hewan di saat hamil saja itu bisa ada yang mengeluarkan susu. Beda dengan seorang manusia. Manusia lahir dulu baru air susunya ada. Bahkan ada yang agak lama tidak keluar sehingga perlu ada dokter yang nanti ngasih nutrisi sehingga bisa lancar. Wa anzil alaina min barakatis sama, dan turunkanlah ya Allah atas kami min barakatis sama, keberkahan langit. Wa ambit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkanlah bagi kami keberkahan bumi. Wakshif anna minal bala, singkapkanlah kami, jauhkanlah kami minal bala, dari bala ya Allah, ma la yakshifuhu ghairuka, yaitu apa yang tidak bisa menyingkapnya, menjauhkan kecuali hanya Engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara, kami beristighfar kepada Engkau ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun. Fa'arsilis samaa alaina midrara, maka turunkanlah hujan kepada kami dengan hujan yang lebat, yang deras. Nah, lil ittiba bawahu Syafi'i dan wa yaghtasilu fil wadi idza sala, wa yaghtasilu, dan hendaknya mandi fil wadi, di sungai atau lembah yang ada aliran air, idza sala, ketika airnya itu sampai mengalir. Dan sama kayak orang Indonesia, ada banjir malah jadi tontonan. Bahkan ada yang nyemplung juga sambil berenang di situ gitu kan ya. Nah, kenapa kok kemudian dianjurkan mandi di aliran air yang hujan itu tadi? Li khabari Syafi'i rahimahullahu taala annahu sallallahu alaihi wasallam idza salas sayl, ketika aliran air telah mengalir, qala ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran, keluarlah ayo bersama kami. Jadi Rasul ngajak sahabat ila hadza alladzi ja'alahu Allahu tahuran, kepada hal ini yang telah Allah jadikan alat sesuci, alat bersuci. Fanatatahharu minhu, kemudian kita akan bersuci dengannya. Wa nahmadullah alaihi, dan kami akan memuji Allah atas hal ini. Rawah Muslimun wa ghairuhu an Anas qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi matarun, kami terkena hujan pernah bersama Rasulullah. Jadi pernah suatu ketika kehujanan. Qala, kemudian yang meriwayatkan berkata yaitu Anas, apa? Fahasara thawbahu hatta asabahu minal matar, kemudian Rasulullah membuka sebagian bajunya sampai terkena hujan. Jadi beliau, kalau mungkin seperti ini ya, lalu akhirnya beliau menyatakan air hujan lalu diusap-usapkan. Ternyata air hujan itu mengandung berkah. Fakulna lima sonata hada, kemudian kami bertanya, kenapa kau lakukan ini wahai Nabi? Ini kan hujan. Qala, beliau kemudian bersabda, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala, karena hujan ini yang barusan saya ambil itu hadithu ahdin, makhluk yang baru diciptakan. Karena hujan juga makhluk Allah.
makhluk yang baru diciptakan berabdi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja diciptakan dia. Baru selesai diciptakan langsung diturunkan. Qala An-Nawawi berkomentar terhadap hadis ini, maknahu maksudnya adalah al-mataru rahmatun. Annal mataru rahmatun, bahwa hujan itu adalah rahmat. Makanya kalau ada hujan ya disyukuri saja gitu kan. Walaupun kita terkadang terhalang untuk pergi kemana-mana karena hujan itu. Wa huwa qaribul ahdi. Hujan yang rahmat itu adalah baru saja diciptakan bi khalqillah, dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fayatabarraku biha, kemudian Rasulullah ngambil berkah, bertabarruk biha dengan makhluk ciptaan Allah yang baru diciptakan itu, yaitu hujan itu. Nah, wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan kemudian bertasbih lirra'di. Karena ada ra'd itu semacam yang guntur atau petir, wal barqi dan kilat. Wal barqi dan kilat. Lima rawahu Malikun fil Muwatta, karena riwayat Malik dalam Al-Muwatta an Abdullah bin Az-Zubair annahu kana, bahwa beliau idza sami'a ra'da, ketika mendengar suara guntur ya, petir, tarakal hadis, beliau berhenti bicara. Wa qala subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu, Maha suci Allah yang mana petir itu bertasbih dengan memujinya, wal malaikatu, begitu juga malaikat juga bertasbih. Min khifatihi, kenapa itu melakukan hal ini? Kok bertasbih? Min khifatihi, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petir juga takut kepada Allah. Tsumma yaqul, kemudian ia berkata, inna hadza lawa'idun, sesungguhnya ini adalah ancaman li ahlil ardi, kepada penduduk bumi, syadidun, yang keras. Jadi ancaman kepada penduduk bumi, merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan apa? Lima yunziru bihi min nuzulis sawa'iqi. 5, karena satu yunziru yang memperingatkan bihi dengannya, min nuzulis sawa'iqi, dari turunnya suara petir tadi, wasuyuli, dan banjir, wa nahwiha, dan semacamnya. Jadi kalau guntur atau petir berbunyi, kilat sudah nampak, maka tanda-tanda banjir itu bisa saja jadi. Hujan deras bisa saja terjadi. Bahkan bisa menghantam, kan ada petir yang kemudian merusak ya, menghancurkan, bisa saja. Makanya ketika petir terjadi, memang dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah dan berhenti berbicara. Nah, wa hadza du'a muktabasun minal ayah min suratir ra'd. Nah, baik. Alhamdulillah, ini terkait masalah sholat istisqa, dan doanya juga yang cukup panjang. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, baik, ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati